Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan IDXNL dan langsung saja kita informasikan terkait dengan hot topics yang ramai diperbincangkan di Instagramnya IDXNL terkait dengan vaksin COVID-19 yang akan segera diproduksi awal tahun depan. Ini menjadi perhatian utama dari netizen di Instagram IDXNL dengan sejumlah komentar beragam, antara lain bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, komentar pertama dari Semangela HM yang menyebutkan bahwa produksi sendiri atau produk impor nih katanya. Ini rencananya uji klinis di China ini, namun produksinya oleh domestik melalui Bio Farma yang ramai diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir ini di dalam negeri. Memang akan diproduksi di Indonesia. Kemudian dari Sendri Iswanto yang mengatakan semoga harganya tidak berbeda di setiap daerah. Jadi kalau bisa memang satu harga ini dari Sabang sampai Merauke diharapkan dari harga vaksin ini. Ya, kemudian kita lihat dari Reza 94. Apa kabarnya dengan vaksin dan antivirus punya Kementerian Pertanian? Waduh, saya belum tahu juga tuh kelanjutannya akan seperti apa. Baik, itu dia sejumlah komentar yang menarik dari netizen dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rofandi, pengamat pasar modal. Pak Rofandi. Ya, ini komentar beragam ini dari netizen terkait dengan aktivitas uji klinis, kemudian rencana produksi vaksin COVID-19 juga oleh Bio Farma ke depannya. Bagaimana? Ada tanggapan yang cukup menarik. Apakah juga akan tadi dipertanyakan produksi sendiri atau produksinya dari impor, kemudian apakah harapannya harganya tidak akan jauh berbeda? Anda melihat bagaimana? Memang sebaiknya satu harga ya dari Sabang sampai Merauke ini, Pak Rofandi? Iya, saya rasa mungkin kita berharap satu hal, namun agak susah juga ya, karena kan masalah distribusi juga dan juga masalah kebijakan masing-masing daerah jelas itu akan mempengaruhi. Namun yang menarik adalah bahwasanya netizen tuh aware gitu bahwasanya ini akan berpengaruh sekali gitu ke dunia kita ini. Jadi terutama di sosial kita kan saat ini yang sedang PSBB dan juga pembatasan macam, tentu mereka ingin kembali ke normal yang seperti dulu, dan COVID ini akan menjadi harapan satu-satunya untuk kembali lagi seperti dulu, sehingga mereka memberikan ide, memberikan sugesti dan juga mempertanyakan apapun itu. Saya rasa memakai kita exciting lah dengan ini, walaupun terserah itu mau ekspor sebenarnya ataupun kita bikin sendiri, itu masalah teknis dan itu biasanya masalah hal-hal yang kedua atau ketiga yang baru dipikirkan. Yang penting sekarang ini ada dulu. Ada dulu, betul. Obatnya untuk menyembuhkan banyak orang juga yang sudah terinfeksi di dalam negeri. Pak Rofandi, ini sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan sampaikan dulu untuk pembukaan market hari ini, dan pemirsa IDXNL, indeks harga saham gabungan pagi ini masih dibuka di zona hijau. Kita lihat menguat sekitar 0,39%, berada di posisi 5.136. Dan selengkapnya yang Anda saksikan di layar televisi Anda. Untuk pergerakan IHSG hari ini masih menghijau dengan saham-saham yang mengalami penguatan sekitar 157 saham, sementara saham-saham yang mengalami tekanan sekitar 60 saham. Kalau kita cermati dari pergerakan top gainer hari ini masih didominasi oleh Indo Farma, kemudian ada Kimia Farma. Tadi United Tractor sudah dibahas, kemudian ada PSAB, kemudian juga ada Medco Energi. Ini dia, ada beberapa sektor yang terdampak dengan adanya kenaikan harga minyak mentah dunia, kemudian COVID-19 yang sudah diuji coba saat ini untuk produksi vaksinnya di Indonesia. Pak Rofandi, dengan market yang masih bergerak positif pagi ini, berarti nampaknya dorongan kuat dari sentimen global tadi juga ikut mendorong IHSG bergerak merona hari ini. Bagaimana Anda melihat market hari ini, Pak Rofandi? Ya, artinya market kita memang berekspektasi sedang masih masa euforia, dan saya lihat bahwa sentimen positif itu refleksi ke market bahwa mereka naik dan juga saham-saham masih bekerja. Cuman agak hati-hati saja dengan takutnya nanti akan terjadi COVID. Sebaiknya di rem juga gitu, dengan takutnya terbawa euforia nanti nyangkut di atas. Kekhawatiran Anda sama tidak dengan saya pada saat menyentuh level 5.100-an nih, indeks harga saham gabungan biasanya memang rawan sekali dengan aksi profit taking, Pak Rofandi, atau melihat justru dengan adanya tadi euforia ini masih menjadi pendorong paling tidak di sepanjang pekan ini atau paling tidak sampai dengan akhir bulan misalnya? Kalau untuk sampai akhir bulan saya rasa masih berlanjut ya kalau kenaikan ini, karena kan kalau level psikologi kan kenaikan di 5.100 kan salah satu level
level resistennya gitu. Oke. Jadi ada setelah melewati level psikologis ini, maka kita sudah mulai semangat bahwasanya mereka ini akan lanjut gitu. Dan saya rasa ini akan masih berlanjut, walaupun mungkin akan terjadi take profit mungkin di kalau untuk hari ini ya mungkin akan ada pelemahan, namun saya rasa market kita masih akan tutup di area hijau. Baik, itu dia. Untuk sektor farmasi kita akan cermati selain tadi ada Inaf, kemudian juga KF yang masuk dalam deretan top gainer. Anda katakan tadi cukup hati-hati ya kalau mau masuk, atau kalau ada pelemahan kita mengambil posisi beli dalam artian buy on weakness ini Pak Rofandi. Tapi bagaimana dengan KLBF yang hari ini naik hampir 2%. Kemudian juga ada PYFA dan juga PH. Ini saham-saham farmasi yang kemarin juga lonjakannya juga mengalami kenaikan yang signifikan Pak Rofandi. Bisa menjadi pilihan di antara sektor farmasi, di antara Inaf dan juga KF misalnya? Betul. Karena kalau ini kemana naik lumayan signifikan, namun terjadi koreksi di akhir dengan volume tinggi, sehingga kembali lagi bergerak sideways, dan saat ini mereka mengejar saham Inaf dan KF yang sudah naik lumayan tinggi. Begitu juga dengan PayPo yang kita tahu bahwasanya dia juga sudah lama uptrend bergerak naik lumayan tinggi dari bulan Juni, dan ini stabil kenaikannya, volume juga kemarin juga lumayan tinggi. Ya memang saat ini sudah mulai masukin area jenuh beli ya, ada potensi take profit. Namun saya rasa dengan dua senior yang sudah naik lumayan tinggi, ini jelas Riva sama KB masih ada potensi kenaikan dibandingkan yang dua yang tadi. Oh ya, berarti kalau kita pilih selain dua yang tadi sudah mengalami kenaikan signifikan, bagaimana dengan PYFH kemudian atau Freedom Pharma, kemudian juga PH Fapros TBK? Ini bisa menjadi pilihan lebih kepada untuk trading jangka pendeknya saja atau bagaimana? Iya, sebaiknya memang lebih kalau untuk saham ini lebih ke trading pendek ya, kalau kecuali dengan KLB karena kan ini, namun dia saat ini sedang bergerak sideways, jadi pilihannya kembali lagi ke Pipa. Kenapa? Karena dia sedang uptrend dan volume sudah mulai mendukung. Menjadi masalah Pipa ini volume atau market cap-nya lebih kecil dibandingkan yang tiga. Betul. Sehingga mungkin buat yang trading kecil, buat investor retail lebih menarik ya kalau dibandingkan dengan KLB. Baik. Kenaikan 4,24% untuk PYFA begitu Pak Rofandi. Misalnya Anda rekomendasikan ini bisa menjadi pilihan di antara rekan-rekan yang sudah mengalami kenaikan cukup kencang begitu. Level berapa Pak the best entry yang bisa Anda sarankan masuk di PYFA? Kalau untuk the best entry sih saya rasa masih di any level bisa ya. Hanya masalahnya kan saya untuk kemarin ini kan tipe kan terjadi koreksi di sisi 2. Dan saya dengan volume yang tinggi takutnya nanti di tipe akan terjadi koreksi juga di sisi 2. Hanya dipastikan bahwasanya dia ini kenaikannya stabil, itu dia yang artinya nggak perlu khawatir walaupun terjadi koreksi besok kemungkinan masih akan berlanjut. Masih akan berlanjut. Berarti current price pun boleh Pak kita masuk di 860 untuk PYFA. Iya, targetnya sih ke 1050 ya kalau lihat dari resistennya. Sampai dengan 1050 ini kan gain yang sangat menarik Pak kalau kita masuk di PYFA. Rentang waktu berapa lama sih Pak? Saya rasa satu dalam minggu ini, jadi mungkin sampai Jumat saya rasa akan coba tes. Oke, menarik ini. Satu pekan kita masuk di PYFA, any level berarti current price boleh. Bagaimana dengan PH juga? Apakah saran Anda current price kita masuk di 1270? PH ya? Iya. Seberapa menarik begitu dibandingkan dengan PYFH? Karena memang dua ini tidak sekencang KLBF, KF dan juga Inaf. PH bukannya 1220 ya kalau kemarin ya? Iya. Oh, kalau untuk PH ini saya lihat dia lebih sideways ya pergerakannya. Sideways ya. Dan dia sama seperti KLB namun dengan market cap lebih kecil, jadi sehingga lebih kurang menarik. Kedua juga dengan pergerakan sideways-nya ini kita lihat bahwasannya dia tuh masih akan susah untuk melewati level resistennya. Jadi saya rasa untuk PFA ini masih agak kurang dibanding yang lain karena kan ya itu dia resistennya tinggi dan dia akan lebih banyak bergerak samping atau sideways ya. PH jadi netral saja dulu ya. Sementara PYFA bisa menjadi pilihan current price dengan peluang ke 1050. Itu dia saham-saham berbasis farmasi. Kita masih ada satu segmen berikutnya. Pak Rofandi, kita akan sampaikan nanti saham-saham yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.